Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wibowo dari SMKS Pembangunan Kandangan. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem kelistrikan tambahan atau aksesoris. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah menggali informasi tentang sistem kelistrikan tambahan atau aksesoris. Kemudian mengidentifikasi bagian-bagian sistem kelistrikan tambahan atau aksesoris. Dan yang terakhir, melakukan pemasangan kelistrikan tambahan atau aksesoris pada kendaraan. Nah, apa sih sistem kelistrikan tambahan atau aksesoris? Ada yang tahu? Coba kalau ada yang tahu, masukkan di kolom komentar. Setelah Anda menuliskan tentang kelistrikan tambahan atau aksesoris tadi, nah, sekarang contoh-contoh dari kelistrikan tambahan atau aksesoris. Nah, contoh pertama itu ada fog lamp. Nah, seperti apa sih bentuknya fog lamp? Nah, bisa diamati di sekitar saya, sebelah kiri saya ini ada fog lamp, di bawah lampu kepala. Kemudian di sebelah kanan saya itu juga ada yang berwarna kemerah-merahan. Itu adalah salah satu contoh dari fog lamp. Kemudian contoh lain dari aksesoris itu ada audio. Nah, semua pasti sudah pada tahu ya tentang audio. Nah, kemudian contoh lain ada power window, ada central lock, ada AC, dan semua kelistrikan yang tidak pokok pada suatu kendaraan itu namanya adalah aksesoris. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu fog lamp. Ya. Mengapa kendaraan butuh fog lamp? Coba tulis di kolom komentar di bawah itu. Ya, alasan kendaraan butuh fog lamp atau lampu kabut itu adalah untuk membantu visibilitas dari seorang pengendara. Atau ketika berkendara pada kondisi berkabut, hujan, yang memungkinkan jarak pandang berkurang, itu kita butuh yang namanya fog lamp. Ya. Setelah mengetahui alasan kita butuh fog lamp, ya, tentu saja langkah berikutnya kita bisa melakukan pemasangan pada fog lamp. Sebelum mengetahui cara pemasangan pada fog lamp, ya, yang pertama Anda harus menyiapkan alat tulis. Untuk apa? Nah, tentu saja untuk mencatat apa yang saya sampaikan pada video ini. Baiklah, untuk alat yang dibutuhkan, ya, yang pertama adalah kunci, ya, kemudian ada obeng, solasi, dan alat penyambung kabel. Kemudian bahannya apa saja? Tentu saja ada fog lamp, ada saklar. Nah, itu. Nah, baiklah. Setelah mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan tadi, maka jangan lupa keamanan dalam pemasangan itu juga harus diperhatikan. Nah, untuk langkah-langkah pemasangannya, silahkan Anda diskusikan dengan kelompok Anda, ya. Nanti bentuk kelompok 5-6 anak, kemudian susun langkah-langkah cara pemasangannya. Nah, berikutnya kita pelajari tentang rangkaian fog lamp. Rangkaian lampu kabut itu ada dua, menggunakan saklar sendiri dan yang menggunakan saklar yang terikut dengan lampu kota. Nah, untuk yang pertama menggunakan saklar sendiri. Nah, kita ikuti saja. Yang pertama, ambil tegangan dari 15. Ini ya. Kemudian masuk ke 30, maaf. Kemudian ini dihubungkan ke relay ke 86. 85 nanti kita pasang ke massa. Kemudian 30 ini, ya, kita masukkan ke sekring. Kemudian 87 kita masukkan ke lampunya. Dan yang terakhir, jangan lupa massa dari lampu kabut. Kita coba ya. Nyala ya. Nah, ini untuk lampu kabut yang tanpa mengikut lampu kota.
Berikutnya, untuk lampu kabut yang tergabung dengan lampu kota, artinya ketika lampu kota nyala, lampu kabut baru bisa menyala. Kita tinggal memindah sumber listrik dari saklar lampu kabut tadi ke terminal 58. Tadi ini ya. Ini kita pindah ke sini saja. Oke. Kita coba ya. Nyalakan lampu kota, nyala, lampu kabut tidak menyala. Tapi ketika ini dipencet, nah, lampu kabut akan menyala. Nah, namun ketika lampu kota dimatikan, lampu kabut juga ikut mati. Nah, demikian rangkaian lampu kabut dari yang pertama tadi tanpa ikut dengan lampu kota, dan yang kedua jadi satu dengan lampu kota. Untuk cara pasang fog lamp, langkah pertama kita buka kancingan bumper yang di bawah ini, ada dua. Setelah terbuka lalu ditarik bumpernya, dan di dalam ada cover penutup ya buat ini dipatahin, ini seperti ini nih, ini dipatahin. Lalu setelah itu kita pasang fog lamp, dan ini pas ada dudukannya ya, kita pasin ada pas di dudukannya, lalu kita baut. Terpasang, jangan lupa untuk dapatkan kembali bumper dan kancingan yang tadi jangan sampai hilang ya. Lalu masukin lagi, kita kancingin seperti ini. Langkah selanjutnya adalah untuk pemasangan kabel. Untuk soketnya, untuk soket lampu kita ambil dari dalam ya, dari bawah headlamp. Proses menyambungnya seperti ini, kita cari area dan nanti kita rapikan ya untuk kabel-kabelnya. Setelah posisi kabel bagus, lalu kita masukin soket ke lampunya, soket dari kabel ke lampu itu untuk bagian kanan dan kirinya. Setelah soket terpasang di lampu fog lamp, lalu kita cari area untuk pemasangan saklar fog lampnya, dan kabelnya melalui lubang kabel juga sih ada di sini ya, seperti yang tadi dilihat dan dimasukin. Lalu kita tarik. Setelah itu kita cari nih kabel yang untuk lampu senja di sini ya. Jadi nanti kita pas lampu senjanya itu, lampu senja nyala dan saklar fog lamp pun nyala. Setelah dicek kita dapat nih yang warna hitam untuk strumnya. Kita kupas sedikit untuk menyambungkan yang kabel merah ini yang untuk saklarnya. Jangan lupa setelah disambung kita solasi ini kabel, takutnya kena yang lain. Pas strum disambung, lalu kita ground. Ini pemasangan ground ada di sini kabel groundnya. Pasang ground dan strum, lalu kita sambung ini untuk soketnya. Kita sambungin kabel, lalu kita masukin lagi soket yang tadi, dan ini untuk soket saklarnya. Lalu kita masukin. Terakhir ini untuk setrum yang lampu fog lampnya kita langsung ke aki ya. Ini buat setrumnya di sini kita pasang. Langkah terakhir ini berarti sudah selesai, dan ini hasilnya, lampu nyala. Berikutnya adalah sistem audio. Nah, untuk apa kendaraan dikasih sistem audio? Nah, tujuan dari pemasangan sistem audio adalah untuk menambah kenyamanan dari si pengendara itu sendiri. Kemudian untuk mendapatkan update informasi dari lalu lintas. Nah, untuk komponen sistem audio itu sendiri itu sangat sederhana ya. Ada komponen utama yang berupa head unit seperti yang saya pegang, kemudian ada power amplifier, kemudian ada speaker seperti yang ada di pintu, dan ada subwoofer.
Nah, dalam pemasangan sistem audio, ya, alat yang diperlukan, ya, selain cutter, itu kita juga butuh alat, satu perangkat alat sambung, gunanya untuk menyambung kabel-kabel nanti. Nah, cutter ini sendiri digunakan untuk memotong bagian atau tempat dari dudukan head unit itu sendiri maupun dari speaker. Nah, dalam pemasangan sistem audio kita perlu merencanakannya dengan matang. Kemudian perlu menentukan tata letak. Setelah menentukan tata letak, barulah kita melakukan pemasangannya pada kendaraan, ya, sesuai dengan yang direncanakan semula. Nah, baru setelah itu kita melakukan uji coba untuk mengetahui apakah pemasangan itu tadi sudah sesuai atau tidak, ya. Dalam pemasangan kabel khususnya kita harus memperhatikan warna-warna kabel ini, karena masing-masing warna kabel ini memiliki fungsi sendiri. Nah, khusus yang kuning, merah, hitam ini untuk kabel power, ya, kabel source power, dan yang warna-warni seperti ini untuk speaker. Dan yang sebelahnya ini kita bisa manfaatkan untuk dihubungkan ke amplifier yang kemudian disambungkan lagi ke subwoofer. Nah, demikian cara pemasangan sistem audio. Silahkan diskusikan dengan kelompok Anda untuk cara-cara lain dalam pemasangan sistem audio. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.